Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas pengantar ilmu pertanian, yaitu meresum tentang syarat-syarat pokok pembangunan pertanian dan faktor-faktor pelancar pembangunan pertanian. Oke baik, sebelum masuk di presentasinya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Angela Helgarida Kamis, NIM 240-612, jurusan Agroteknologi 3. Baik, yang pertama, syarat-syarat pokok pembangunan pertanian. Peran pertanian pada pembangunan. Yang pertama, pemasokan bahan pangan. Yang kedua, pemasok bahan baku. Yang ketiga, sumber pendapatan nasional. Yang keempat, menyediakan kesempatan kerja. Yang kelima, sumber investasi. Dan yang keenam, penghasilan devisa negara atau ekspor. Syarat-syarat pokok pembangunan pertanian. Kontribusi sektor pertanian. Yang pertama, fungsi pelestarian lingkungan. Yang kedua, pasar potensial dan sumber pendapatan. Yang ketiga, tenaga kerja dan akumulasi kapital. Yang keempat, bahan pangan serat. Kelima, sumber investasi. Dan yang keenam, bahan pangan industri. Syarat-syarat pembangunan pertanian menurut Mosher tahun 1965. Yang pertama, mutlak. 1. Adanya pasar untuk hasil pertanian. Yang kedua, teknologi yang senantiasa berkembang. Ketiga, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal. Yang keempat, adanya perangsang bagi petani. Yang kelima, tersedianya pengangkutan secara lancar dan kontinu. Yang kedua, sarana pelancar. 1. Pendidikan pembangunan. Yang kedua, kredit produksi. Yang ketiga, kegiatan gotong royong petani. Keempat, kegiatan perluasan pertanahan pertanian. Dan yang kelima, perencanaan nasional pembangunan pertanian. A. Pasar untuk hasil pertanian. Diperlukan 3 hal untuk pasaran hasil-hasil pertanian, yaitu 1. Perlu ada demand atau permintaan terhadap hasil pertanian. Yang kedua, sistem tata niaga. Yang ketiga, kepercayaan petani terhadap kelancaran tata niaga. B. Teknologi yang senantiasa berubah-ubah. Pakai teknologi baru karena berbagai pekerjaan pertanian saling berhubungan dan saling berpengaruh terhadap hasil, maka perlu dilakukan penerapan beberapa teknologi sekaligus yang disebut dengan paket teknologi yang ada di Indonesia dikenal dengan panca usaha tani, yaitu pengolahan tanah, pemakaian varietas unggul, pengairan, pemupukan, dan pemberantasan hama dan penyakit. Teknologi baru harus menjamin peningkatan produksi. Anjuran teknologi baru harus menjamin adanya peningkatan produksi atau penurunan biaya produksi. Sumber-sumber teknologi baru. 1. Teknik kerja petani lain. Yang kedua, adopsi teknologi dari tempat lain atau harus diuji secara lokal sebelum dianjurkan. Yang ketiga, hasil penelitian atau percobaan institusi penelitian, baik swasta maupun pemerintah, ataupun oleh individu yang dilakukan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. C. Tersedianya sarana produksi secara lokal. Agar teknologi yang tersedia dijamin dapat meningkatkan produksi dan dapat diterapkan oleh petani, maka pemerintah perlu mengupayakan supaya semua sarana produksi tersedia secara lokal baik dalam jenis ataupun jumlah serta waktu yang disesuaikan kebutuhan petani. Ada 5 sifat sarana produksi pertanian atau saprotan agar petani mau membeli. Yang pertama, secara teknis dapat dilakukan oleh petani. Yang kedua, mutunya terpercaya.
Ketiga, harganya terjangkau. Keempat, tersedia secara lokal saat diperlukan. Dan yang kelima, dijual dengan ukuran atau takaran yang tepat. D. Perangsang produksi bagi petani. Pada tingkatan pertanian subsistem, petani termotivasi untuk lebih mengutamakan kecukupan pangan bagi keluarganya melalui menghasilkan sendiri bahan pangan. Pada tahap lebih lanjut, petani mulai menjual sebagian hasil usaha taninya untuk kebutuhan selain pangan, misalnya pajak, sewa tanah, sewa traktor dan membeli saprotan, kebutuhan sandang dan papan yang layak, pendidikan anak, kesehatan, perabotan rumah tangga, sarana transportasi, dan lain-lain. Berikut, untuk itu, ia harus menghitung biaya input dan penerimaan. Selisih antara input dan output diupayakan petani agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Yang ke-E, pengangkutan. Pentingnya pengangkutan. Yang pertama, petani harus tersebar luas agar dapat memanfaatkan energi matahari dan sumber daya lahan serta iklim yang ada bagi pertumbuhan dan hasil berbagai jenis tanaman. Yang kedua, menjadi perangsang menarik bagi petani. Yang ketiga, saprotan dapat dibeli dengan harga yang terjangkau. Dan yang keempat, memudahkan petani mengakses saprotan dan informasi serta pasar. 1. Pendidikan pembangunan pertanian. Ada 4 jenis pendidikan pertanian, yaitu 1. Pendidikan dasar dan lanjutan. Yang kedua, pendidikan pembangunan untuk petani. Yang ketiga, penyuluhan pertanian untuk masyarakat kota. Dan yang keempat, latihan bagi petugas teknik pertanian atau para penyuluh. Yang kedua, kredit produksi. Untuk dapat meningkatkan produksinya, petani harus banyak mengeluarkan uang untuk membeli kebutuhan bibit unggul, pestisida, pupuk, dan peralatan mesin pertanian. Jenis kredit produksi. Yang pertama, pemberian sarana dan peralatan produksi secara kredit yang dibayar dalam bentuk hasil panen. Yang kedua, kredit terpimpin atau supervised credit. Cara ini merupakan pemberian kredit yang merupakan kombinasi kredit produksi dengan bantuan teknis kepada petani dalam menggunakan kredit. Yang ketiga, kerjasama kelompok petani. Usaha pertanian sangat kompleks dan harus dilakukan secara serentak, karena pertumbuhan tanaman yang seragam memudahkan dalam perawatan dan pemungutan hasil. Oleh karena itu, diperlukan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk tahap menanam, mengolah lahan, menyiang, dan memanen hasil. Yang keempat, perbaikan dan perluasan lahan pertanian. Peningkatan produktivitas pertanian dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu 1. Memperbaiki mutu tanah dari lahan yang telah diusahakan oleh pertanian. Yang kedua, ekstensifikasi, yaitu memperluas lahan pertanian. Kelima, perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian. Perencanaan nasional adalah proses pengambilan keputusan oleh pemerintah tentang apa yang hendak dilakukan mengenai tiap kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi pembangunan pertanian selama jangka waktu tertentu. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah ialah 1. Perencanaan pembangunan pertanian hendaknya daerah demi daerah. Yang kedua, perencanaan harus lebih diarahkan pada peningkatan profit daripada peningkatan produksi. Yang ketiga, mutu tiap kegiatan lebih penting daripada volume fisiknya. Yang keempat,
Kegiatan-kegiatan tertentu harus dikoordinasikan pembangunan pertanian secara lokal. Yang kelima, perencanaan disusun dengan mekanisme bottom up. Yang keenam, perencanaan on-farm dan industri hulur hilir hendaknya dipertimbangkan sekaligus. Dan yang ketujuh, perencanaan pembangunan pertanian harus dilakukan secara kontinu dan bersifat multi-years. Oke, baik Ibu dan teman-teman, itulah hasil presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih dan salam sehat.